Halo, perkenalkan, saya Caroline Agustina dengan NIM 20103131200023 dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Bapak Rifki Novriandana, SE, MACC, MAK. Materi yang akan saya bawakan mengenai penyimpanan terpusat. Semua perusahaan harus mempertahankan saldo kas yang mudah diakses sehingga mereka dapat membayar tagihan yang sedang berlangsung dan tagihan yang tidak terduga. Salah satu keputusan yang harus dibuat perusahaan tentang saldo kas ini adalah apakah setiap anak perusahaan internasional harus memiliki deposito sendiri, atau apakah saldo kas ini harus dipertahankan oleh penyimpanan pusat? Sebagian besar perusahaan lebih memilih penyimpanan terpusat karena ada 3 alasan. Yang pertama, dengan mengumpulkan cadangan kas secara terpusat, perusahaan dapat menyetor jumlah yang lebih besar. Deposito jenis ini biasanya dibuat dalam rekening manajemen tunai seperti rekening pasar uang. Karena tingkat bunga deposito tersebut cenderung meningkat dengan jumlah deposito, dengan memusatkan uang tunai, maka akan memperoleh bunga yang lebih besar daripada jika setiap anak perusahaan yang melakukannya. Kedua, ketika deposito terpusat terletak di pusat keuangan utama seperti New York atau London, perusahaan memiliki akses ke berbagai peluang investasi yang lebih besar daripada anak-anak perusahaan. Demikian juga, para ahli keuangan dari penyimpanan terpusat akan lebih mampu mengembangkan keterampilan investasi dan pengetahuan profesional daripada administrator dari anak perusahaan asing. Oleh karena itu, perusahaan dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik jika mengumpulkan semua cadangan kas dalam penyimpanan terpusat. Ketiga, dengan mengumpulkan cadangan kas, perusahaan dapat mengurangi ukuran total kumpulan uang tunai yang mudah diakses dan kemudian menginvestasikan jumlah yang lebih besar dalam jangka panjang, akun yang kurang liquid yang memiliki suku bunga lebih tinggi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan Amerika memiliki 3 anak perusahaan di luar negeri. Katakanlah, yang pertama di Korea Selatan, yang kedua di Cina, dan yang ketiga di Jepang. Masing-masing menjaga keseimbangan kas dengan jumlah yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah pencegahan lain untuk klaim tunai tak terduga. Kebijakan perusahaan adalah bahwa total saldo kas yang diperlukan sama dengan 3 standar deviasi dari jumlah yang diharapkan dari kebutuhan sehari-hari. Persyaratan untuk standar deviasi oleh 3 anak perusahaan mencerminkan perhitungan perusahaan yang dalam prakteknya ada 99,87% probabilitas bahwa anak perusahaan akan memiliki cukup uang untuk menangani permintaan sehari-hari dan tak terduga. Hal ini diasumsikan bahwa kebutuhan uang tunai didistribusikan dengan cara yang normal di setiap negara dan independen satu sama lain. Misalnya, kebutuhan uang tunai di Jepang tidak mempengaruhi kebutuhan di Cina. Namun, kemampuan perusahaan untuk membangun penyimpanan terpusat yang memenuhi kebutuhan kas jangka pendeknya mungkin dibatasi oleh pembatasan yang diberlakukan pemerintah terhadap arus modal perbatasan. Misalnya kontrol untuk melindungi cadangan devisa negara. Juga, biaya transaksi untuk memindahkan uang dari satu nilai tukar yang lain dapat membatasi keuntungan dari sistem tersebut. Meskipun demikian, banyak perusahaan yang mempertahankan setidaknya cadangan uang pencegahan dari anak perusahaan mereka dalam penyimpanan terpusat, sehingga setiap anak perusahaan tetap mempertahankan neraca kas kebutuhan sehari-hari. Globalisasi pasar modal
dan penghapusan umum hambatan untuk aliran bebas dari kas antara perbatasan, khususnya di antara negara yang paling maju, adalah dua kecenderungan yang menunjukkan peningkatan dalam penggunaan penyimpanan terpusat. Demikian penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian dan terima kasih.